Yang terakhir, yang kelima, apa itu sifat orang Banjarbaru? Apa nih? Mandiri. Pas saya gini, duit ya. Betul, ibu nggak salah. Karena memang ibu-ibu matanya mandiri. Ini kan memang duit. Artinya orang sulit untuk mandiri kalau nggak punya duit. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Ngaminkan aja ragu. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Dari mana Ustadz Somad tahu? Bagaimana orang Banjarbaru bisa membelikan asrama untuk mahasiswa di Yaman? Itu kan menunjukkan banyak duit kan? Anak Banjarbaru kalau dia kuliah ke Yaman di tempat Habib Umar bin Hafiz, dia punya asrama. Dari mana? Hebatnya Banjarbaru, punya duit. Hebat nggak hebat? Saya dulu kuliah di Mesir, ngontrak sewa rumah, naik sewa rumah, datang tuan rumah Abdul Somad, ya sewa rumah naik. Saya bilang kalau sewa rumah naik berarti saya harus pindah ke rumah yang lebih jelek lagi. Kenapa kamu nggak bisa bayar? Karena kami krisis moneter, nggak ada uang. Tapi anak Banjarbaru betapa enaknya kuliah, punya asrama. Itu asrama akan didiami calon guru-guru, pendidik-pendidik yang akan pulang nanti ke Banjarbaru membina agama Islam, para habaib, alim ulama, mereka yang akan mewariskan Islam ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Pahalanya tetap mengalir kepada bapak wali kota, wakil wali kota, sekda, forkompinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Makanya beruntung punya pemimpin yang cerdas. Al-Qayyis, siapa itu yang cerdas? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Yang dia pikirkan adalah apa setelah mati. Banyak pemimpin ini sekarang dia pikirkan, yang dia pikirkan adalah apa setelah pensiun. Gimana Pak persiapannya pensiun? Alhamdulillah rumah kos-kosan saya sudah 100 pintu. Banyak, baru pintunya aja Pak Ustadz. Tapi ternyata mereka tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bukan pensiun mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak-anak Banjarbaru nasibnya tidak seperti Abdul Somad yang kuliah dulu ke luar negeri, ngontrak, nyewa rumah, diusir. Tapi anak-anak Banjarbaru belajar di Yaman, adem, ayem, tentram karena punya asrama. Yang di Mesir masih kasihan, belum dapat juga. Insya Allah. Dari mana duitnya datang? Mereka yakin dan percaya yang dipakai untuk agama Allah, yang dipakai untuk penuntut ilmu, pasti akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mengganti itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Investasi akhirat kekal abadi, lapang makam mereka, terang kubur mereka. Adapun pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, habis jabatan 2 periode belum sampai datang KPK, selesai. Tapi kalau cerdas, berpikir bagaimana investasi sumber daya manusia. Inilah kekayaan yang tidak ada bandingannya. Inilah kekayaan. Asramanya sudah ada, beasiswanya ada, tidak juga mau mengirimkan anak-anaknya sekolah agama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada orang dari daerah lain, kenapa anakmu tidak sekolah ke Mesir, tidak sekolah ke Tarim Hadramaut? Karena nggak ada asrama, nggak tahu mau tidur di mana. Tapi orang Banjarbaru, satu sisi menjadi orang Banjarbaru punya kelebihan keutamaan, tapi menjadi orang Banjarbaru juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi orang Banjarbaru? Yang enggak siap silakan urus surat pindah malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Bagaimana dia bisa mandiri? Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik
min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta-minta kepada orang banyak. Kalau saya bicara di satu daerah karena tambangnya banyak, batu baranya banyak, emasnya banyak, nikelnya banyak, aluminiumnya banyak, nggak ada gunanya bicara masalah kemandirian karena banyak sumber daya alam. Tapi di Banjarbaru yang tidak ada sumber daya alam tapi ekonomi bisa tinggi, tentulah karena dididik dengan mandiri itu artinya mandi sendiri. Sekarang banyak orang hidupnya tidak mandiri, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Saya ditanya nih sama adik-adik mahasiswa, Ustaz Somad, gimana caranya supaya kita kuliah nggak pacaran? Simple aja bro. Gimana caranya? Jangan minta uang sama orang tua. Insya Allah nggak akan ada anak gadis yang mau sama kau jalan. Betul nggak? Iyalah, mereka mau jalan, makan mie ayam, makan bakso, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang. Orang duit kau banyak, coba kalau tak ada duit, mana bergerak? Itu knalpot nggak berasap. Ada uang abang sayang, tak ada uang, oh itu udah jelas. Oleh sebab itu maka saya dulu kuliah di Mesir 4 tahun, nggak pernah sekalipun saya minta kirim uang. Oh iyalah, orang tua Pak Ustadz fakir miskin, enggak. Orang tua saya nggak miskin juga nggak kaya, kebun sawit 2-3 batang untuk 7 keturunan ada insya Allah. Tapi nggak pernah saya minta kirim. Saya dulu dengan Ustadz Hatta sama-sama kami kerja di Saudi Arabia, sambil haji sambil kerja untuk biaya kuliah. Kami dididik menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mandiri, bukan minta. Ini sekarang banyaknya anak-anak muda gaya luar biasa, tanggal 1 tanggal 2 pakai motor, tanggal 29 sakaratul maut. Gimana umat ini akan maju, gimana bangsa ini akan hebat kalau tidak bisa mengelola alam dengan baik. Kita ini adalah negeri yang kaya raya, tongkat dan batu jadi tanaman, batunya saja bisa dimakan. Berapa banyak orang kita makan batu gilingan, pisau potong rujak habis tipis. Makanya lidah kita fasih-fasih bahasa Arab. Batu dimakan, pisau dimakan, kayunya campakkan ke belakang, gak perlu dilihat, besok pagi bertunas, tumbuh. Ikannya luar biasa. Oleh sebab itu kalau sampai negeri ini jatuh miskin, itu pastilah karena kita tidak mengelola dengan baik. Ingat apa pesan Sayyidina Ali, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Orang akan menjual akidahnya dengan baju kaos, orang akan menjual keyakinannya dengan beras, orang akan jual imannya dengan mie instan. Tapi insya Allah masyarakat Banjarbaru sampai hari kiamat sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.